Ini di sini kita dicek lagi guys. Jadi untuk apa itu barang-barang baju atau mungkin bawa uang logam atau laptop tuh nanti harus dimasukin ke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini tentunya malam minggu ya. Selamat berhari minggu, dan yang sedang malmingan, semoga malmingannya sangat berkesan ya teman-teman. Khususnya yang berada di Taiwan ya. Otomatis kalau di Taiwan malam minggu itu suatu malam yang sangat ditunggu-tunggu, dan malam merupakan malam yang sangat indah. Tentunya untuk yang punya pasangan ya. Kalau yang sendiri otomatis akan galau. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana berita ini berita duka ya. Yang mana di sini dituliskan seperti ini. Baru 2 hari tiba di kampung halaman, yaitu sendirian di rumah, seorang PMI asal Sragen meninggal dunia tanpa ada yang mengetahuinya. Waduh, gimana nih guys? Jadi baru saja 2 hari dia datang ke rumahnya. Mungkin di rumahnya itu kosong atau gimana ya. Tiba-tiba pas ada yang mengetahui bahwa pasca ini sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mana di sini kronologinya. Namun untuk teman-teman seperti biasa yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Karena kenapa? Karena dengan menekan tombol merah, teman-teman akan mendapatkan berita-berita terbaru dari Suara TKI. Jadi untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, tekan dulu ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah, kita lanjut. Memilukan nasib seorang pekerja migran Indonesia ini. Bertahun-tahun lamanya hidup negara penempatan setelah memutuskan pensiun dan pulang ke kampung halaman. 2 hari selang Allah memanggil untuk menghadap ke haribanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia selama ini merantau di perantauan itu begitu lama ya, dan seketika dia pulang, dia tuh pulang kampung 2 hari berselang ya. Lepas itu nggak tahu ini mas apa mbaknya itu tiba-tiba sudah meninggal ya. Mengutip pemberitaan Solo Pos, PMI bernama Sumini. Oh, jadi ini perempuan guys ya. PMI bernama Sumini, umur 51 tersebut diketahui pulang ke kampung halaman pada hari Senin, yaitu tanggal 11 bulan 12 2023, setelah bertahun-tahun lamanya sejak masih berusia muda membanting tulang menjadi pekerja migran. Lah, tanggal 11 guys, berarti baru kemarin loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin teman-teman ada yang tahu mbaknya ini bernama Sumini ya, umur 51. Seperti biasa, sebagai seorang PMI yang termasuk gemar berbagi pada saudara dan tetangga, kepulangan Sumini menjadi magnet bagi handai dan taulan berdatangan ingin menyatakan kabar. Nah, jadi mbaknya ini orangnya itu dermawan. Dia kalaupun seorang TKW, tapi dia kalau pulang ya, ataupun kalau kirim, dia itu sering mengasihkan untuk tetangganya, untuk sedulurnya, untuk saudaranya ya. Jadi sudah terkenal bahwa mbaknya ini sering sekali mengasih atau memberi kepada tetangga-tetangganya. Namun naas, saudara Sumini yang datang pada Kamis tanggal 14/12/2023 petang mendapat rumah Sumini dalam keadaan terkunci dan lampu luar sudah menyala. Waduh, ini kira-kira ada apa guys ya? Berkali-kali mengetuk pintu tidak beroleh jawaban. Akhirnya saudara yang datang tersebut menghubungi anak korban dan menyatakan perihal ketiadaan sahutan tersebut. Bersama saudaranya yang lain, anaknya korban turut menaruh kecurigaan. Kemudian mereka mendobrak pintu rumah dan mendapati Sumini terbaring di atas ranjang dalam posisi miring ke kanan. Jadi pas mengucap salam terus ingin masuk ke rumah, namun nggak ada jawaban dan pintu tetap terkunci ya. Akhirnya di sini warga mendobrak rumah atau pintu tersebut, dan setelah didobrak ternyata Mbak Sumini ini sudah terbaring ya, terbaling di ranjang. Tangan Sumini bersedekat di bagian jantung seperti menahan sesuatu. Mukanya sudah pucat, tubuhnya sudah dingin, dan denyut nadi serta napasnya sudah tidak berdeteksi lagi. Astagfirullahaladzim. Mungkin kemungkinan mbaknya ini ada penyakit ya atau gimana, karena waktu didobrak dan warga itu masuk, di situ seolah-olah mbaknya itu miring dan seolah-olah dia tangannya itu menempel ke dada, mungkin merasakan ada sakit atau gimana ya. Mungkin pas di situ nggak ada orang, akhirnya ya
nggak ada yang membantu, nggak ada yang menolong, mungkin disitulah mbaknya meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suasana sore di rumah almarhum Sumini di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Sragen berubah menjadi riuh dengan tangis anak dan kerabat. Nah, tuh pas dicek ternyata Mbak Sumini ini sudah dinyatakan bahwa Mbak Sumini ini meninggal ya, yang mana berasal dari Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Sragen ya. Mungkin teman-teman tahu ya, yaitu di Desa Bedoro, Sragen. Sumini telah berpulang ke rahmatullah. Peristiwa tersebut langsung terdengar perangkat desa yang kemudian datang memastikan kebenarannya. Peristiwa tersebut karena saat meninggal dunia tidak ada yang mengetahuinya, aparat kepolisian berikut petugas puskesmas setempat langsung melakukan pemeriksaan. Korban meninggal di dalam kamar dengan kondisi pintu depan rumah dan pintu kamar terkunci. Kejadian ini diketahui warga saat hendak membesuk. Awalnya, seorang warga datang ke rumah korban tetapi dalam keadaan terkunci. Dia mengetuk pintu, tidak ada jawaban, kemudian menghubungi saudara lainnya untuk meminta bantuan membuka pintu. Kejadian itu dilaporkan ke Kades Bedoro dan diteruskan ke Polsek Sambung Macan. Kemudian kami berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Sragen dan Puskesmas Sambung Macan 1 untuk memeriksa korban. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro, Sragen untuk pemeriksaan medis, ujarnya. Widarto menerangkan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dia mengatakan lidah korban dalam keadaan tergigit menahan rasa sakit. Tubuh jenazah sudah kaku dan diperkirakan meninggal sudah 3 jam sebelum ditemukan. Aduh. Jadi setelah diperiksa ternyata mbaknya itu seolah menggigil dan menggigit lidah ya, itu menandakan mungkin menahan sakit atau gimana. Dan di sini setelah diprediksi ternyata mbaknya itu sudah meninggal 3 jam yang lalu sebelum warga mendobrak pintunya ya. Dia mengatakan keluarga keberatan dilakukan autopsi dan kemudian jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi di sini kisahnya ini bisa mengharukan, bisa bikin sedih ya. Dia begitu lama bekerja di Taiwan ya. Namun di sini nggak tahu, dia nggak dinyatakan kerja di mananya ya. Pas dia pulang selepas begitu lama di perantauan, datang ke rumah, nggak tahu di rumahnya kok sepi ya, nggak ada anaknya, nggak ada siapa. Ternyata selepas orang mau berkunjung itu pintunya terkunci karena Mbak Sumininya emang di rumah dalam keadaan sakit dan mungkin sudah meninggal. Akhirnya rumahnya didobrak, dan selepas didobrak ternyata setelah dicek Mbak Sumini itu sudah meninggal 3 jam yang lalu. Jadi kalau merantau itu sewajarnya saja, kalau emang sudah cukup pulang. Jangan terus ya, biasanya kan karena emang bebas ya, banyak cowok banyak wedo, jangannya terus pas pulang meninggal. Nah, jadi untuk teman-teman di sini bekerja sebaik mungkin, simpan uangnya banyak dan jaga kesehatan ya. Saya Randy Saputra, Suara TKI.